Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak telah bersedia untuk membimbing anak-anak kami dalam seleksi paskibraka. Nah, kira-kira berapa sekolah yang akan diikutsertakan untuk seleksi ini? Jadi untuk tahun ini kita dari panitia dan pemerintah desa terkait masalah pasukan pengibar bendera, kita ngambil di Desa Korleko Selatan ada 4 sekolah yang mana di 4 itu MA NW Korleko, MTS NW Dasan Baru, MTS NW Korleko, dan SNPN 3 Labuan Haji. Nah, jadi rencananya pasukannya kita pakai 35. Nah, jadi untuk seleksi kali ini kita masih ngambil ada yang 10, ada yang 15. Nanti insya Allah hari Senin akan diseleksi lagi di kantor desa. Dan Bapak dari kepolisian ikut membimbing juga ya? Oh siap, kami dari kepolisian, dari tentara, khususnya dari Babinsa sama Polmas akan melatih, kita sama-sama melatih sama panitia nanti bersama-sama selama lebih 2 minggu lah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini sukses dan acaranya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih bahwa telah bersedia untuk datang di sekolah ini. Sama-sama. Dalam rangka membimbing paskibraka MTS NW Korleko. Dan terima kasih Pak Darkasi, Pak Rusadi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razi Wardian. Ternyata Razi Wardian adalah alumni MTS NW Korleko. Siap. Nah, siap membantu adik-adiknya yang di MTS NW Korleko. Nah, bagaimana komentarnya sekarang bahwa Razi Wardian menjadi pelatih dari adik-adiknya sekarang? Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada guru-guru saya yang sudah mengajarkan saya, membina saya selama 3 tahun. Saya kan alumni 2014. Pada waktu itu ya sekolahnya itu masih ya lumayan bangunannya kelihatan di belakang, nampak di belakang bagaimana. Ya saya bersyukur dan berterima kasih kepada guru-guru saya, di mana guru-guru saya itu masih mengingat saya sebagai muridnya di sini yang pernah diajar selama 3 tahun. Dan alhamdulillah mudah-mudahan MTS NW Korleko ini semakin maju, semakin jaya di masa yang akan datang. Alhamdulillah bahwa Razi Wardian telah bersedia untuk menyumbangkan tenaganya membantu kita adik-adiknya dalam pemilihan paskibraka ya. Siap. Terima kasih Wardian. Siap. Ya, siap masuk di channel Ilman ini ya. Siap. Bendera pada hari ulang tahun kita yang ke-9 di Desa Korleko Selatan. Jadi kami mengharapkan adik-adik mengeluarkan semua kemampuan kalian di dalam PBB, karena ini merupakan suatu kebanggaan bagi kalian semua dan sekolah kalian apabila nanti ada antara anak-anak mencari yang sungguh-sungguh, yang ingin disiplin, yang ingin mendengarkan dari pemimpinnya nanti. Sekali lagi, bagi kalian yang tidak menginginkan menjadi pasukan pengibar bendera, silahkan kalian bisa keluar dari barisan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua, dimanapun Anda berada, semoga Anda baik-baik selalu.
Di tengah semarak perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, calon Paskibra MTS NW Korleko bersemangat mempersiapkan diri dengan kerjasama yang erat antara aparat TNI, Polri, dan pemerintah Desa Korleko Selatan. Mereka siap mengibarkan bendera merah putih dengan penuh kebanggaan. Latihan intensif mengenai tata cara mengibarkan bendera, disiplin, dan tanggung jawab telah menjadi bagian dari persiapan mereka. Semoga momen peringatan 17 Agustus nanti akan menjadi pengalaman berharga bagi para calon Paskibra. Proses seleksi calon Paskibra biasanya melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, tes kesehatan. Calon Paskibra menjalani tes kesehatan untuk memastikan mereka fisik dan mental sehat. Tes meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tes penglihatan. Lalu yang kedua, tes fisik keterampilan. Calon Paskibra mengikuti tes fisik seperti lari, push up, get up, dan pull up. Mereka juga diuji dalam keterampilan seperti tata cara mengibarkan bendera. Kemudian latihan intensif. Calon Paskibra yang lolos seleksi akan mengikuti latihan intensif. Mereka mempelajari tata cara mengibarkan bendera, disiplin, dan etika. Dan yang terakhir adalah setelah semua tahap selesai, hasil seleksi diumumkan. Calon Paskibra yang terpilih akan mempersiapkan diri untuk tugas selama peringatan 17 Agustus. Kiri kita sepakat dihapus. Paham? Siap, paham. Dan kalau gerak, abang perintah gerak itu ada di kaki kanan, berarti kalian akan menambah Satu langkah. ya satu ketukan. Peran seorang pelatih selama latihan intensif sangat penting. Berikut adalah beberapa tanggung jawab dan peran yang dimiliki oleh seorang pelatih. Yang pertama, mentor dan panutan. Seorang pelatih harus bertindak sebagai panutan di dalam dan di luar lapangan. Mereka mengambil tanggung jawab untuk para peserta serta terus belajar dan tumbuh sebagai pelatih dan individu. Yang kedua, kreativitas dan kemampuan beradaptasi. Pelatih perlu memiliki kreativitas dan kemampuan beradaptasi. Ini membantu mereka merancang sesi pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta dan konteks terkait. Yang ketiga, kompetensi teknis. Pelatih harus mampu mengembangkan kompetensi motorik dan teknis peserta remaja. Mereka mengajarkan keterampilan teknik dan taktik olahraga. Yang keempat, metodologi pengajaran. Pelatih menciptakan peluang bagi peserta remaja untuk belajar berpikir terbuka dan terinformasi oleh bukti. Mereka membimbing peserta dalam mengevaluasi situasi dan memilih tindakan yang tepat. Yang kelima, organisasi dan perencanaan. Pelatih mengatur, merencanakan, dan menyusun sesi pelatihan secara efektif. Mereka memodifikasi kegiatan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Dengan demikian, latihan intensif memerlukan kebugaran fisik yang baik. Mereka harus mengatasi kelelahan dan mempertahankan stamina selama latihan. Menjaga disiplin dan tanggung jawab selama latihan adalah tantangan. Persiapan untuk acara besar seperti peringatan 17 Agustus bisa menimbulkan tekanan mental. Calon Paskibra harus mengatasi ketegangan dan tetap fokus. Selamat berlatih.